Di sebuah desa ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya. Anaknya mempunyai tabiat yang sangat buruk, suka mencuri, berjudi, mengadu ayam, dan banyak lagi yang membuat si ibu sering menangis meratapi nasibnya yang malang. Namun, ibu tua itu selalu berdoa agar anaknya dapat sadar dan bertaubat atas perbuatannya. Suatu hari, anak tersebut kembali mencuri di sebuah rumah penduduk desa. Namun malang nasib anak itu. Dia tertangkap oleh penduduk, lalu ia dibawa di hadapan pengadilan kerajaan untuk diadili sesuai dengan kebiasaan kerajaan. Setelah ditimbang, berdasarkan sudah seringnya ia mencuri, maka tanpa ampun lagi si anak lelaki tersebut dijatuhi hukuman pancung. Pengumuman hukuman tersebut disebarkan ke seluruh desa. Hukuman pancung akan dilaksanakan esok harinya di depan rakyat desa dan kerajaan, tepat pada saat lonceng kerajaan berdentang menandakan pukul 6 pagi. Berita hukuman itu akhirnya sampai ke telinga ibunya. Ia menangis meratapi anak yang sangat dicintainya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tertatih-tatih, si ibu tersebut mendatangi raja dan memohon agar anaknya dibebaskan. Tapi keputusan sudah bulat, si anak tetap harus menjalani hukuman. Dengan hati hancur, si ibu itu kembali ke rumah. Keesokan harinya, di tempat yang sudah ditentukan, rakyat berbondong-bondong untuk menyaksikan hukuman pancung tersebut. Sang algojo sudah siap dengan pancungnya, dan si ibu tadi sudah pasrah menantikan saat ajal menjemputnya. Terbayang di mata si anak, wajah ibunya yang sudah tua. Tanpa terasa, dia menangis menyesali perbuatannya. Detik-detik yang dinantikan akhirnya tiba. Sampai pada waktu yang ditentukan, lonceng kerajaan belum juga terdengar. Suasana mulai berisik. Sudah lewat 10 menit dari waktunya. Akhirnya didatangilah petugas yang membunyikan lonceng di kerajaan. Penjaga yang membunyikan lonceng tersebut juga mengaku heran, karena sudah sedari tadi dia menarik lonceng, tapi suara dentangnya tidak terdengar. Ketika mereka sedang terheran-heran, tiba-tiba dari tali yang dipegangnya untuk membunyikan lonceng mengalir darah. Darah tersebut datangnya dari atas, berasal dari tempat di mana lonceng diikat. Dengan jantung berdebar-debar, seluruh rakyat menantikan saat beberapa orang naik ke atas menyelidiki sumber darah itu. Tahukah Anda apa yang terjadi? Ternyata di dalam lonceng besar itu ditemui tubuh si ibu tua dengan kepala hancur berlumuran darah. Dia memeluk bandul di dalam lonceng yang mengakibatkan lonceng tidak berbunyi. Sebagai gantinya, kepalanya yang terbentur ke dinding lonceng. Seluruh orang yang menyaksikan kejadian itu tertunduk dan meneteskan air mata. Sementara si anak meraung-raung memeluk tubuh ibunya yang sudah diturunkan. Dia menyesali dirinya yang selalu menyusahkan ibunya. Ternyata malam sebelumnya si ibu dengan susah payah memanjat ke atas dan mengikat dirinya di lonceng tersebut, serta memeluk besi di dalam lonceng untuk menghindari hukuman pancung anaknya. Sungguh cinta ibu kepada anaknya hingga akhir hayatnya.